Alkisah di sebuah desa di daerah Jawa Tengah, hidup seorang janda parubaya yang bernama Bokyem. Sejak ditinggal oleh suaminya beberapa tahun, ia hidup sebatang kara. Ia pun juga tak memiliki anak. Karena kesepian, ia sangat mengharapkan kehadiran seorang anak, namun sayangnya harapan itu pupus karena suaminya telah meninggal dunia. Bokyem hanya dapat menunggu keajaiban untuk bisa memiliki anak. Ia berharap keajaiban terjadi padanya, dengan selalu berdoa siang dan malam kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar dapat diberikan anak. Suatu hari Bokyem sedang mencari kayu bakar di hutan, tidak disangka. Ada raksasa dengan perawakan menyeramkan tiba-tiba menghampirinya dan memberikan sesuatu. Hei perempuan tua, tidak perlu takut, aku tidak akan memakanmu, karena dagingmu keras dan tidak enak, aku mau memberimu sesuatu. Bokyem hanya terdiam dan terbelenggu menatap raksasa karena ketakutan. Tanamlah biji ini dan rawat dengan baik, maka kau akan mendapatkan semua yang kau inginkan. Tapi ingat, kau jangan menikmati sendiri, sebagai tanda terima kasih, berikan juga padaku. Bokyem hanya mengangguk sambil menerimanya. Kemudian Bokyem kembali ke rumahnya dan menanam biji tersebut seperti perintah raksasa. Ia menyirami tanaman biji tersebut setiap hari. Yuk, belajar dengan timun mas. Jika 5 tanaman dapat ditanam di ladang berukuran 10 meter persegi, berapa ukuran ladang yang dibutuhkan bila jumlahnya 8 tanaman? Penyelesaiannya, diketahui jika 5 tanaman ditanam di ladang berukuran 10 meter persegi, ditanyakan jika 8 tanaman berapa meter persegi ladang yang dibutuhkan. Dimisalkan, ukuran ladang adalah pi, maka pi sama dengan 8 dibagi 5 dikali 10 meter persegi sama dengan 16 meter persegi. Jadi besarnya ukuran ladang yang dibutuhkan bila jumlahnya 8 tanaman adalah 16 meter persegi. Beberapa hari kemudian, biji tersebut tumbuh menjadi tanaman timun berwarna emas dan ukurannya besar. Lalu suara bayi terdengar dari buah timun raksasa itu. Jadi ini maksud ucapan raksasa. Bayi perempuan cantik yang muncul dari dalam timun. Bokyem memberinya nama timun mas dan menemui kembali raksasa. Aku sudah tanam biji yang kau berikan raksasa. Kamu sudah memperoleh yang kau inginkan selama ini, sesuai janjimu, kau harus membaginya denganku. Bagaimana caranya aku membagi bayi perempuan itu? Tidak perlu bingung perempuan tua, rawatlah bayi tersebut sampai usia 17 tahun, lalu berikan padaku saat usia itu, dan akan aku jadikan makanan. Bokyem merasa bingung karena anak tersebut sangatlah ia inginkan untuk menemaninya, tapi agar menepati janji, mau tidak mau Bokyem menyetujuinya. Baiklah raksasa, aku akan merawatnya dan aku anggap anak sendiri sampai 17 tahun. 17 tahun berlalu, Bokyem merasa timun mas sudah cukup besar. Ia pun mengukur tinggi timun mas dengan membandingkan dengan tinggi dirinya, kemudian ide cemerlang melintas di kepalanya. Bokyem akan menyusun kayu bakar yang ada di ladangnya dan mengukur tinggi timun mas dan dirinya. Yuk belajar dengan timun mas. Bokyem mulai menyusun kayu bakar di sebelah dirinya. Ternyata Bokyem hanya membutuhkan 4 kayu bakar. Kemudian Bokyem menyusun kayu bakar di samping timun mas. Ternyata Bokyem memerlukan 6 susun kayu bakar untuk menyamai timun mas. Setelah kayu bakar disusun ke atas, dapat diketahui bahwa tinggi Bokyem setara dengan 4 kayu bakar, sedangkan timun mas setara dengan 6 kayu bakar. Jadi, perbandingan dari tinggi Bokyem dengan timun mas adalah 4:6 dapat disederhanakan menjadi 2:3. Sedangkan perbandingan tinggi timun mas dengan Bokyem adalah 6:4 dapat disederhanakan menjadi 3:2. Lalu berapakah perbandingan tinggi Bokyem terhadap tinggi Bokyem dan timun mas? Jika tinggi Bokyem sama dengan 4 kayu bakar, Bokyem tambah timun mas sama dengan 4 tambah 6 sama dengan 10 kayu bakar. Maka perbandingan tinggi Bokyem terhadap total tinggi Bokyem dan timun mas yaitu 4:10 dapat disederhanakan 2:5. Timun mas tumbuh jadi anak gadis cantik dan menawan, dan Bokyem resah dengan janjinya dengan raksasa. Suara apa itu? Timun mas sembunyilah di kamar. Langkah suara kaki raksasa semakin mendekat. Hei perempuan tua, mana anak perempuanmu yang kau janjikan padaku? Ia sedang mandi di kali, Tuan raksasa. Tubuhnya pasti kau tidak suka memakannya. Baiklah, aku akan datang seminggu lagi, pastikan ia sudah siap untuk kubawa ke hutan. Tentu, Tuan, aku tidak akan mengecewakanmu. Seminggu berlalu, dan Bokyem berusaha menyembunyikan timun mas. Sembunyilah di dalam tempayan air kosong ini di dapur. Jangan sampai raksasa melihatmu ya nak. Iya embok. Hai perempuan tua, aku menagih janjimu. Cepat serahkan anak itu. Maaf Tuan raksasa, timun mas sedang menjual kayu di kampung. Jika kau datang lebih pagi, pasti bisa bertemu dengannya. Baiklah, ku beri waktu seminggu lagi. Kalau tidak serahkan anak itu, akan kuhancurkan rumahmu. Setelah raksasa pergi, Bokyem mulai resah dan tidak rela kehilangan timun mas. Mbok, jangan sedih. Biarkanlah aku menjadi santapan raksasa itu. Tidak nak, ibu tidak akan merelakanmu menjadi santapan raksasa jahat itu.
Ibu akan melakukan apapun agar bisa menyelamatkanmu. Untuk melindungi anaknya, Mbok Yim menemui kakek sakti dan diberikan sebuah jimat berupa biji timun, duri, garam, dan sepotong terasi. Saya tidak tahu lagi harus bagaimana. Tolong bantu saya melawan raksasa itu untuk melindungi putriku. Bawa ini dan berikan anak-anakmu dan lemparkan untuk melawan raksasa. Baik, saya akan berikan ini pada Timun Mas. Mbok Yim pulang dan sudah dihadang raksasa yang tengah emosi. Cepat serahkan anakmu itu, atau akan kuhancurkan rumah beserta dirimu juga. Aku sudah lapar. Maaf, Tuan Raksasa, anakku sudah pergi ke hutan. Kembalilah ke tempat tinggalmu di hutan. Timun Mas sudah ada di sana. Timun Mas lalu keluar rumah dari pintu belakang dan melakukan perintah ibunya untuk menyebarkan benih timun itu. Makan ini raksasa. Hei anak kecil, jangan lari. Aku tidak mau jadi santapanmu. Awas, nanti akan kutangkap. Timun Mas melemparkan duri yang berubah jadi hutan bambu. Duri tersebut menghambat jalan raksasa. Apa ini? Awas nanti, kalau kau aku tangkap langsung kusantap. Tidak mau. Tangkap aku dulu dan lewati rintangan itu raksasa. Timun Mas lalu melemparkan garam, seketika berubah jadi lautan. Raksasa harus berenang mengejarnya. Apa ini? Kenapa berubah jadi lautan? Timun Mas berusaha lari mengejar raksasa, dan ia melemparkan senjata terakhir berupa lumpur hisap. Aku sudah lelah, tapi kamu nggak bisa lolos dari cengkramanku bocah. Seketika raksasa terhisap lumpur tersebut dan hilang tanpa jejak. Aku berhasil, raksasa itu sudah hilang. Kita bisa hidup tenang berdua di sini, Mbok. Syukurlah kamu selamat, Nak. Terima kasih sudah kuat dan berjuang melawan raksasa itu. Mbok Yam dan Timun Mas akhirnya hidup berdua di hutan dengan bahagia.